Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja kami, Allah kami. Engkaulah pemilik alam semesta. Apapun yang terjadi di muka bumi dalam kehidupan kami, bergereja, di luar gereja, di pekerjaan, di sekolah, Engkau still the ruler of all. You control everything, nothing beyond your power. Terima kasih, lewat pujian ini kami dikuatkan. Lewat pujian ini kami diingatkan akan satu kebenaran, bahwa masalah-masalah yang ada di dunia ini tidak akan melebihi kekuatan Tuhan. Bahkan Tuhan jauh melebihi di atas segala-galanya. Dan di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Allah yang demikianlah, kami menemukan ketenangan untuk bisa datang ke tempat ini dan beribadah. Ya Tuhan, kami rindu waktu kami sudah memutuskan untuk datang di tempat ini. Biarlah benar-benar kami alami hadirat Tuhan menjamah hidup kami secara pribadi dan menjamah gereja kami. Kami rindu di tempat ini kami mengalami kairos daripada Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh mengubahkan kami. Supaya bukan lagi kami makin serupa dengan dunia. Karena apa yang kami dengar, apa yang kami dapat dari berita-berita atau dalam grup-grup membentuk kami. Kami jadi makin terkikis, atau makin hari makin kami pemikirannya sama seperti mereka. Seperti orang-orang kebanyakan di dunia. Kami rindu waktu kami boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Baik kami yang ada di ruangan ini, atau beberapa rekan-rekan yang sedang beribadah juga di rumah lewat live stream. Kami boleh mengalami dikuatkan imannya untuk tetap terus ikut Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang tetap terus memampukan kami kemanapun kamu pergi atau melakukan apapun, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat Kairos bisa beribadah di tempat ini dan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami selebar-lebarnya supaya kami boleh diisi dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi penuntun hidup kami. Dan sekali lagi ya Tuhan, pakai hamba-Mu. Hamba-Mu ini juga cuma manusia yang lemah sama seperti kami semua di sini. Biarlah Engkau urapi dan karuniakan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Supaya hamba-Mu dimampukan untuk boleh menyampaikan kerinduan hati Tuhan. Menguatkan kami semua sebagai tubuh Kristus. Dan kami terus hidup bersaksi di tengah-tengah kesempatan, di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda corona ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ini doa kami. Kami serahkan ibadah kami. Terpujilah Allah Tritunggal, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Ya, sebenarnya bulan ini masih adalah bulan misi kita. Ya, tapi saya harus melakukan perubahan last minute kemarin. Dan tema kita jadinya bukan lagi tema tentang misi, ya. Saya mohon permisi sedikit keluar dari tema misi, membahas judul kita Corona, ya. Dan bacaan yang akan kita ambil yaitu dari Mazmur 121. Corona yang saya maksud di sini bukan seperti corona yang kita tahu, ya. Nanti saya akan jelaskan corona versinya kita. Mari sebelumnya kita membaca dari Mazmur 121 ya sebagai bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Buat yang Alkitabnya pakai Android atau handphone suci, kalau baca Mazmur ingat, kadang-kadang ayat satunya beda dengan kita ya. Jadi saya akan membaca ayat 1 berganti-gantian dengan rekan-rekan yang lain. Ya, dengan jemaat-jemaat membaca ayat 2, tapi bukan yang sesuai dengan handphone. Jadi kalau handphone itu kalian harus mundur satu ayat. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121. Saya baca ayat 1, saya minta rekan-rekan jemaat membaca ayat 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tetap tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Ya, berbahagialah bagi kita yang boleh menikmati kembali sapaan dari Tuhan lewat firman-Nya dalam Mazmur 121. Sebelum masuk kepada arti corona, ya, saya mau ajak kita bahas dulu Mazmur 121. Kalau rekan-rekan boleh lihat, Mazmur 121 dibuka dengan satu subtitle, yaitu Mazmur Ziarah. Ya, jadi istilahnya ziarah ini bukan cuma orang Indonesia atau orang Muslim aja pergi ziarah ke Mekah. Ya, ini istilah yang ada juga di dalam Alkitab. Bahkan kata nyanyian ziarah ini muncul 15 kali dalam Mazmur. Dari ayat dari pasal 120 sampai terus sampai 134. Jadi ada 15 pasal yang disebut sebagai nyanyian ziarah atau ascent psalm, ya. Apa itu Mazmur ziarah? Mungkin mulai dari apa itu ziarah juga dulu, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang apa itu ziarah atau pilgrim, ini ya kalau misalnya mau lihat kamus umum Oxford atau Wikipedia, sederhananya dia bilang bahwa orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan religius, gitu ya. Orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan religius dan kemudian biasanya dilakukan dengan perjalanan kaki, gitu. Ya. Nah, itu dia bicara tentang ziarah. Tapi memang kalau kita mau lihat di dalam konteks zaman sekarang, not necessary orang ziarah itu pakai jalan kaki, ya. Misalnya kayak orang yang ziarah ke Timur Tengah sana, mereka pakai pesawat dan segala macam. Ya, tapi ya kalau misalnya kita mau kembali kepada masa tempo dulu yang belum ada transportasi yang begitu baik, ya itulah kenapa mereka melakukan journey dengan menggunakan kaki, gitu ya. Itu satu-satunya media. Dan bisa juga mungkin pakai media yang lain, alat transportasi seperti kuda, unta dan segala macam. Tapi karena buat konteks orang Israel mereka melakukan ziarah beramai-ramai, ya. Jadi transportasi seperti alat kuda dan unta itu terlalu banyak lah, ya. Nah, masuk ke dalam maksud dari Mazmur ziarah atau ascent psalm, gitu ya. Jadi Mazmur ziarah ini yang kita lihat dari 120 sampai 134 ini adalah suatu nyanyian. Suatu nyanyian yang sering dinyanyikan pada masa mereka melakukan ziarah. Atau bisa jadi juga bukan nyanyian, doa juga. Atau hal yang mereka ucapkan, recite, gitu ya. Dalam perjalanan entah dari mereka diaspora menuju ke Yerusalem. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu dalam 1 tahun 3 kali. 3 kali mereka lakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena ini diperintahkan di dalam perjanjian lama. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di sini. Di situ jelas sekali dikasih tahu oleh Tuhan sendiri melalui Musa bahwa 3 kali ibadah ini harus dilakukan. Dan salah satu perintah yang sangat penting ini adalah perintah setelah jangan kamu buat bagimu patung yang lain. Nah, satu ayat yang pertama kita mau lihat ini dari Keluaran pasal 34 ayat 17 ayat 18. Ya, kalau ada yang dapat duluan boleh bacain. Keluaran pasal 34 ayat 17-18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena kau telah mendapatkan. Kayaknya bukan itu ya. Pasal 34 ayat 17-18. Itu bacanya? Ya, pasal 34 ayat 17. Jangan kau buat Janganlah kau buat bagimu alat tuangan. Oke, lanjut. Haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya kau harus makan roti yang tidak beracun.
seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Langsung lompat ke ayat 22 sampai ayat 26, Om. Iya. Hari raya 7 minggu, yaitu hari raya buah bukaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Terus sampai 26. Sampai 26. Sampai 26. Ya. 3 kali setahun segala orang yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Baru lompat ayat 26. Yang terbaik dari buah bukaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya. Jadi di situ ada beberapa perintah kan untuk dilakukan 3 kali sehari dan nama-nama nama-nama hari rayanya. Juga disertai dengan pas mau melakukan hari raya harus membawa persembahan. Gitu, dan persembahan yang terbaik. Satu lagi bacaan dari Ulangan pasal 16. Mungkin yang muda tadi sudah senior dan golden age itu diwakili oleh satu orang. Sekarang yang muda membaca beberapa ayat. Saya mau suruh nanti saya sebutkan. Silakan buka Deuteronomi Ulangan 16. Kalau udah dapat, baca ayat 1, ayat 6. Dengan suara yang kencang buat kita. Ulangan pasal 16, ayat 1, ayat 6. Silakan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. 6. Ayat 6. Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Terus ayat 9 dan 10. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allah. Saudara persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ayat 13 dan 16-17 itu yang terakhir. Hari raya pada daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerataan. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Oke. Jadi udah dapat ya, ada 3 perintah yang dikasih tahu untuk dilakukan. Yaitu inilah 3 hari raya yang harus dilakukan dalam setiap tahun. Dimanapun orang Israel tersebar, mereka harus kembali ke Israel. Kenapa? Ke Yerusalem, ke Israel. Orang Israel kenapa harus kembali ke Yerusalem? Bait Allah. Jadi mereka harus kembali ke bait Allah 3 kali dalam 1 tahun, dan di situ mereka akan merayakan hal-hal yang sudah disebutin tadi. Yang gampang diingat yang barusan tadi, hari raya Paskah. Hari raya yang lain lagi apa? Tapi Paskah pada masa itu hari raya Pesak, ya. Pesak memang sebelumnya sudah kenal Paskah. Pentakosta yang kita kenal sekarang, tapi pada masa itu adalah sebenarnya hari raya Spring. Kayak hari raya Imleknya kita. Dibuat spring atau hari panen buah pertama, Shuvot. Apalagi hari raya yang ketiga, hari raya tenda atau istilahnya hari raya tabernakel. Orang Israel sebelum nanti dia buat itu makan hari raya buah pertama tadi, disuruh tinggal di dalam tenda. Sesudah itu sebelumnya mereka nggak boleh makan roti. Gitu ya. Nah itu semua semacam simbol-simbol seperti yang udah dijelasin tadi. Ingat,
Sebelum akhirnya Tuhan kasih keluar kamu, bebasin kamu, kamu menderita. Tapi kemudian Tuhan sudah bebasin. Tuhan bawa kamu ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan segala berkat madu dan susu. Sehingga sekarang kamu harus lakukan hari raya ini untuk mengingat-ingat akan segala perbuatan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah begitu baik membebaskan mereka. Nah, karena ada konteks inilah, maka orang Israel yang diaspora, mereka ada di tempat atau ada di kota yang lain, setahun 3 kali mereka melakukan hari raya yang kemudian kita kenal jadi Paskah, yang kemudian Shavuot kita kenal jadi Pentakosta, dan juga yang kemudian Sukkot ya tetap jadi tabernakel atau bukan ibadah kita, atau bukan hari rayanya kita, atau hari raya tenda. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang berikut. Ya, kenapa mereka istilahnya menyanyikan, merecite atau menjadikan mazmur-mazmur ziarah ini doa? Ya, apa memangnya yang mungkin terjadi atau apa memang yang mereka hadapi di dalam perjalanan ziarah? Nah, ini konteks yang berikut lagi kita bisa dapat. Waktu kita masuk di dalam Mazmur 121, ini doanya dari ayat 1 sampai 4 itu sampai ayat 8 ini berisi tentang permohonan-permohonan terus bahwa Tuhan, kata pertolongan itu berulang-ulang kali. Dan kemudian ayat ini menjadi makin intens di ayat 5 sampai ayat 7. Kemudian ada perubahan bahwa Tuhan bukan cuma pertolongan, tapi Tuhan itu menolong saya supaya tidak kena bahaya dari alam, dan Tuhan juga itu menolong saya sehingga akhirnya saya nggak kecelakaan atau nggak binasa. Dan klimaksnya di ayat 8, Tuhanlah penolong kehidupan saya, ya, bukan cuma sekarang, tapi selama-lamanya. Ada semacam progresif. Kenapa dirancang seperti ini atau ditulis seperti ini dan juga akhirnya dinyanyikan? Begini konteksnya. Waktu orang Israel melakukan ziarah pada masa itu, jauhnya perjalanan itu bisa berhari-hari, ya. Bisa berhari-hari atau mungkin tergantung jauhnya lah. Kalau misalnya cuma dekat ya bisa berhari, tapi makin jauh makin lama gitu. Nah, waktu mereka melakukan perjalanan ini, bahaya mengintai perjalanan mereka. Bahaya apa kira-kira yang muncul atau yang mungkin muncul? Perampok. Kenapa juga ada perampok? Udah jelas-jelas tempatnya berbahaya gitu. Ya. Hah? Kelaparan. Kenapa kemungkinan ada perampok? Karena orang Israel disuruh selama pergi ke ibadah, ngapain? Bawa persembahan. Entah mungkin penjahatnya itu orang yang membelot gitu, tapi paling tidak dia punya pengetahuan sedikit lah bahwa orang Israel itu pada masa-masa kayak begini akan melakukan ziarah dan pasti bawa sesuatu. Kalaupun orangnya kere, paling tidak mereka bawa makanan buat mereka dan segambreng buat sekeluarga. Kira-kira gitu ya. Itulah sebabnya perjalanan ziarah ada perjalanan yang berbahaya. Ya. Jadi bahaya karena ada perampok yang akan menghadang mereka dan mereka pasti mengincar apa yang mereka bawa, entah itu mengambil harta, uang ataupun makanan yang ada, ya. Nah, jadi inilah dia, orang-orang Israel yang melakukan perjalanan ziarah setiap tahun sudah punya pengetahuan seperti ini. Tapi hal yang menarik adalah mereka tetap melakukan juga. Coba saudara membayangkan gini ya. Kita mau pergi ke suatu tempat, mau ziarah. Ya, ada yang ziarah summer kemarin ke Indonesia. Tapi udah punya pengetahuan nanti ziarah bakal ketemu perampok atau perompak di jalan. Tetap nggak mau jalan? Hah? Tetap nggak mau jalan? Suatu waktu saya masih mahasiswa Jakarta, pergi ke kampus naik bis gitu ya, dan berulang-ulang sampai saya udah bekerja, ya, yaitu orang takut mau naik bis karena ada pembajakan di bis. Ada pernah dengar nggak informasi ini? Hah? Waktu dulu, saya nggak tahu sekarang kayaknya udah enggak lah gitu ya. Waduh, ini menggelisahkan sekali. Yang ngebajak juga nggak kira-kira, bukan cuma 1 orang 2 orang.
segambreng. Anak-anak STM atau anak-anak sekolahan atau istilahnya penjahat-penjahat lah kira-kira gitu. Jadi satu pintu bis ini dijaga, satu pintu bis di sini dijaga, diambil tasnya, dompetnya, duitnya dan handphonenya dan segala macam. Waduh, ini sangat meresahkan, membuat takut sekali. Termasuk juga saya pada masa itu. Dan inilah situasi atau gambaran yang ada pada masa ini buat orang Israel. Setiap tahun disuruh 3 kali melakukan hal ini. Dan mereka aware sekali bahwa nanti dalam melakukan perjalanan ada bahaya seperti ini. Tapi sekali lagi, mereka tetap melakukannya. Waktu saya tempo dulu bagaimana? Saya hindari. Kan udah tahu bakal ada bahaya. Ya udah less traveling lah. Lah udah less naik bis lah. Kalau nggak perlu nggak usah banget. Tapi dalam konteks ini ada hal yang menarik kita lihat. Orang Israel terus melakukannya. Dan bicara tentang bahayanya ini bisa escalate. Nah, kita bisa ingat satu cerita yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam ilustrasinya di dalam Lukas pasal 10 tentang seorang Samaria yang baik hati. Nah, di dalam kisah seorang Samaria yang baik hati itu dikatakan bahwa ada seorang yang kena rampok dari perjalanan dari Yerusalem ke Damaskus. Nah, itu dia tempatnya. Jadi Tuhan angkat ilustrasi itu karena memang itu sering kali terjadi. Nah, ini kita dapat illusion sedikit, dapat share informasi sedikit bahwa pada masa itu this is so real. Dan waktu orang itu dirampok dikatakan bahwa hampir mati. Kalau nggak ada orang Samaria yang baik hati mengolesi lukanya dan apa segala macam, mungkin orang itu mati di tempat. Bisa aja dia bukan mati karena si perampok, tapi mati karena ditinggal di alam seperti itu tanpa pertolongan. Nah, jadi bahaya yang kedua bukan cuma karena ada perampok yang nanti akan istilahnya menyakiti atau melukai mereka. Bahaya yang kedua, dan ini muncul di dalam Mazmur ini waktu dia bilang bahwa di ayat 5, Tuhan penjagamu, Tuhan adalah naunganmu di sebelah tangan kanan. Tangan kanan itu adalah lambang kekuatan, ya. Tangan kekuatan. Terus ayat 6, matahari tidak akan menyati engkau dan waktu siang atau bulan pada waktu malam. Bukan cuma perampok yang bisa menjadi bahaya di dalam perjalanan ziarah. Alam, Mother Nature juga bisa menjadi bahaya. Matahari bisa, kursi juga bisa bahaya kalau jatuhnya dari atas ke kita. Gitu. Nah, matahari bisa jadi bahaya. Nggak usah cerita di sini bicara tentang padang gurun atau panasnya tempo dulu gitu ya. Di Jakarta aja beberapa waktu yang lalu di dalam sosial media ada satu mobil kebakaran. Sebelum cerita itu juga dulu kita udah pernah ngalamin bahwa saking panasnya itu Jakarta sehingga akhirnya apa? Barang-barang yang di dalam mobil sampai kayak dashboardnya kayak meleleh karetnya. Kalau yang beberapa waktu yang lalu ada charger yang meletup karena kepanasan di dalam mobil. Waktu itu. Beberapa bulan yang lalu panasnya Indonesia juga, Surabaya nih, confirm nih, banyak orang Surabaya di sini. Gak saking panasnya kagak perlu kompor atau kompor gas untuk ngegoreng telur sama kerupuk. Cuma dibuat begini aja di depan ini, di luar rumah, di bawah matahari, bisa ngegoreng kerupuk dan telur mata sapi. Mateng. Bener nggak itu? Tante bilang bohong, hoax. Bener nggak itu? Hah? Ada yang bilang benar, ada yang bilang bohong. Ya udah, nanti abis ini do your homework ya, cari itu hoax atau enggak. Tapi muncul di liputan 6, jadi kayaknya enggak. Kalau mungkin liputan 6 mungkin enggak. Tapi poinku yang saya mau sangkat bahwa bukan cuma perampok yang bisa membahayakan mereka, tapi alam juga bisa menjadi bahaya buat mereka. Apalagi ada yang sakit di dalam perjalanan, atau apalagi ada yang habis digebukin sama penjahat. Itu yang mungkin bisa mematikan mereka. Matahari di siang hari bisa jadi suatu bahaya yang besar. Tapi bukan cuma matahari. Malam-malam dingin, tanpa perlindungan, tanpa rumah,
itu juga bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Dan inilah bahaya yang sedang dialami oleh orang Israel waktu melakukan perjalanan ziarah. Dan sewaktu mereka melakukan perjalanan ziarah, bayangkan mereka merecite ini ayat-ayat ini, atau mereka berdoa, atau mereka jadikan ini pujian. Bagaimana? Apa maksudnya? Maksudnya ini, bahwa seperti yang saya sampaikan dari ayat 1 sampai ayat 8, sepertinya itu seperti progresif. Dari tadi Tuhan itu pertolonganku, sampai kemudian akhirnya kemantapan hati, bukan cuma Tuhan pertolonganku, tapi Tuhan benar-benar eksis menolong saya dari segala-segala sesuatu. Tuhan tetap terjaga. Saya bisa jadi nggak terjaga, tertidur, terlelap. Tuhan tidak pernah terjaga. Dan bahkan di dalam siang hari Tuhan jaga, Tuhan lindungi, di dalam malam hari Tuhan bebasin dari juga segala bahaya, lepasin dari kecelakaan. Dan klimaksnya, inilah klimaks Mazmur ini. Dan ini saya bilang, ini penyataan imannya si pemazmur. Bahwa dia ngelihat bukan cuma Tuhan tempat dia berlindung, bukan cuma Tuhan sumber keselamatan atau penolong dia, tapi Tuhan adalah juru selamat dia selama-lamanya. Tuhan bukan cuma menolong dia waktu perjalanan ziarah, pergi ke Israel, mau naik ke gunung Tuhan, atau ke bait Allah maksudnya. Ya, karena ini juga bisa jadi dijanjikan juga mereka waktu mereka sedang naik ke bait Allah. Makanya ascend psalm, waktu sedang naik tangga maksudnya. Mereka nyanyikan ini. Jadi ini adalah pujian dan juga sekaligus doa dari dalam hati orang-orang Israel yang keluar bukan dari rasa takut, tapi pujian yang keluar dari rasa beriman mantap bahwa saya melakukan perjalanan ini 3 kali dalam setahun, bukan karena nggak ada bahaya. Jelas ada bahaya, jelas ada masalah yang menghantui atau menunggu nanti menyerang, tapi keyakinan saya ada di dalam Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan, bawa sampai ke Israel dan memberikan persembahan. Tuhan juga akan antar pulang sampai selesai. Dan bukan cuma ini aja, ada ide yang kedua dari pilgrim, atau lebih tepat diterjemahkan adalah sebagai sojourn, bahwa kita itu cuma tinggal sementara aja. Tuhan akan mengantarkan kita ke tempat kita yang sebenarnya, rumah kita yang sebenarnya, yaitu di surga kekal. Dia akan menjamin semuanya. Pujian ini, doa ini adalah iman kemenangan orang Israel pada masa itu yang secara real mengalami segala macam ketakutan dan pergumulan yang ada di hadapan mata. Pujian ini, pujian kemenangan mereka. Saya nggak membayangkan mereka jalan sambil nangis-nangis. Aduh, nanti dirampok nggak ya? Gitu ya. Aduh, nanti dijarah kagak ya? Aduh, nanti digebukin nggak ya? Nggak. Saya melihatnya mereka menyanyi sambil mantap. Tuhan perlindunganku. Tuhan adalah penolonganku. Tuhan nggak pernah terjaga. Tuhan selalu terjaga. Waktu saya bisa tidur karena Tuhan selalu terjaga. Kalau Tuhan nggak terjaga atau Tuhan tertidur, saya yang terjaga. Gitu kan ya? Kalau kita nggak ngerasa yakin dan aman akan segala sesuatu, kita khawatir. Tapi waktu kita yakin bahwa segala sesuatu taking care of, baru akhirnya kita bisa beristirahat. Masuk ke dalam tema corona. Kalau begitu, apa corona buat orang Kristen? Slide berikut. Kebaca nggak di atas? Corona. Si yang pertama itu adalah Christ. Ini boleh dipaten ini. Ini nggak dicontek di mana-mana, saya buat. Ya. Si yang pertama Christ. Oh, apa tebakannya? Jangan dulu dimunculin. Aduh. Oke, nggak apa-apa lah. Oh, our. Oke, it's okay. Our. R-nya apa? Hah? Refuge. Apalagi? Sembarangan. Refuge boleh. Nanti dikasih permen di bawah. Soalnya nggak ada makan siang hari ini. Ya. Apalagi? Jangan dulu dimunculin.
Ada tebakan lagi nggak? Hah? Oh, representatif. Boleh juga Om, tapi nggak kepikiran oleh saya. Tadi apa? Refuge. Oh, boleh juga, idenya sama. Redeemer. Apa lagi? Rescue. Yes. Nyontek ya. Apa lagi? Udah habis? Kita lihat. Christ is our rest, our rescue, and our redeemer. Lanjut. Over. NA-nya apa? Reveal semuanya. Nations affliction. Kan corona sekarang itu bukan cuma masalah di Kanada. Udah jadi masalah atau menjadi pergumulan atau menjadi sengsara bangsa-bangsa. Bahkan sebenarnya kalau mau bicara tentang sengsara bangsa-bangsa, bukan cuma corona. Perang. Ya. Sebelum ada corona, ada orang udah mulai parno. Jadi bicara tentang parno atau takut, nggak usah diajarin ya. Orang itu udah punya built-in-nya gitu. Udah langsung takut gitu loh. Yaitu apa? Perang. Perang Iran sama perang Amerika itu kita doain kan. Sekarang kita udah nggak doain karena Amerika juga udah nggak mikirin gitu. Ya sekarang udah sama-sama udah mikirin corona gitu. Atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain. Bencana alam. Sebelum bencana alam Australia, bencana alam yang paling istilahnya besar, sebelumnya 3 tahun berturut-turut di California. Kebakaran. Dan makanya banyak orang dari California mengungsi. Dan katanya asapnya California itu, yang tahun 2019 itu, sampai nutupin Washington, nggak tahu berpengaruh nggak ke kita. Saya nggak ingat tahun lalu. Tapi waktu tahun lalu itu berpengaruh ke Washington. Traveling ke situ. Nggak tahu sampai ke sini apa kagak. Ya, yang saya mau sampaikan bahwa mungkin ke depan selesai corona ada koroni atau korola gitu ya. Ada yang bilang bahwa sebenarnya hal-hal seperti ini udah pernah di riset, ditulis sama atau si Bill Gates pernah bicara di TED waktu itu ya. Tahun 2015. Sepertinya dia sudah memprediksi bahwa akan ada yang kayak begini. Bahwa bencana yang harus ditakutin ke depan bukan bom atom. Tapi penyakit beginian. Dan makanya dia call para pemerintah atau misalnya orang-orang yang aware untuk kita invest banyak buat ngeriset begini daripada perang atau apa segala macam. Gitu. Ini bisa jadi masalah-masalah yang akan terus ke depan. Akan ada. Atau juga mungkin ditambah dengan hal-hal yang lain. Kemarin Perdana Menteri Singapura bilang bahwa masalah corona mempengaruhi bukan cuma medical, tapi juga ekonomi. Sehingga akhirnya mereka turunin 4 billion juta. Susah mau ngomongnya. 4 billion dollar untuk ngeboost ekonomi. 4 billion itu berapa nolnya itu ya? Banyak banget itu. Ya. Terus habis itu akan berpengaruh juga ke, dia bilang, psikologi. Itu makanya orang nyerbu ini, nyerbu itu dan apa segala macam. Dan akhirnya keluar, bisa muncul masalah sosial yang baru. Saya mau nambahin. Bisa berpengaruh ke spiritual. Ke rohani kita. This is so real. Gitu. Nah pertanyaannya bagaimana orang Kristen menyingkapi hal yang begitu real ini? Jawabannya saya mau bilang kembali lagi ke Mazmur 121 tadi. Corona harusnya adalah jadi kesempatan buat kita untuk mengalami Christ is our rest.
Seperti orang Israel. Saya bilang tadi waktu mereka melakukan perjalanan, mereka aware kok. Dengan mereka bukan iman-iman yang babi buta. Mereka bukan orang Israel yang istilahnya nggak tahu ada masalah dan apa segala macam. Bahkan saya pikir kenapa orang Israel itu bisa akhirnya begitu istilahnya dibunuh, dibantai, genocide, tetap terus muncul gitu ya di mana-mana. Selain memang orang Israelnya bebal kabal begitu ya, tapi seperti iman mereka ini. Bahwa Tuhanlah, loh ini ayat 8 tadi maksudnya. Bahwa Tuhanlah keselamatan redeemer mereka sampai selama-lamanya. Dan Tuhan buktiin itu. Walaupun mereka dibantai, dihabisin di mana-mana. Yang tadinya tahun 1940 something itu nggak ada negara, terus tiba-tiba out of nowhere berkumpul karena dibantai sama Hitler, muncullah jadi negara Israel sampai sekarang dan jadi kuat begitu. Kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja dan berkarya, nggak akan bisa. Tapi juga satu sisi yang pengen bilang sebegini, bahwa kalau bukan Tuhan yang memberikan rest, we cannot do anything. Mungkin ada beberapa yang punya pengalaman seperti saya kemarin udah berencana spring break mau ngajak anak jalan-jalan. Ada yang udah punya rencana spring break mau traveling. Saya nggak jauh-jauh. Rencananya mau pergi ke Telas Science World. Karena dikasih tiket sama jemaat gitu, dikasih. Waduh, puji Tuhan. Oke, terus tiketnya harus expire tanggal 31. Jadi harus dimanfaatin sebelum tanggal 31 Maret toh. Udah direncanain. Terus habis itu juga rencana yang lain lah tentunya. Mau ajak berenang, mau ajak ke trampolin, atau mau ajak main apa itu namanya ice skating, apa segala macam. Tapi dengan ada ini jadinya semua ngemikir, aduh mendingan stay at home ya daripada pergi ke tempat-tempat publik begitu. Terus habis itunya kita jadi at risk gitu. Jadi nggak tenang. Terus habis itu juga ada rencana juga keluarga mau datang nanti bulan Mei. Aduh, kepikir duitnya itu loh. Bukan kepikir coronanya. Aduh, duitnya gimana ya? Ya tapi tentunya juga kepikir keluarga gitu. Jadi nggak tenang. Ya kalau saya lagi ada kepikiran atau ada beban pikiran nggak bisa seperti yang saya bilang lah, nggak bisa istirahat, nggak bisa rest, gitu. Sampai kemudian mengalami bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Daripada Tuhan sajalah datang pertolongan. Pemasmur bilang dia lihat ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Datangnya pertolonganku adalah dari Tuhan, dari Allah semesta alam, dari Allahnya Israel. Hanya waktu saya mengalami itulah, saya dapat ketenangan dan kemantapan hati. Dah, kalau Tuhan mau batalin, enggak apa-apa. Kalaupun mau diangusin, biarin aja angusin. Seberapa sih harganya nyawanya kita dengan, ya itulah, dengan ongkos apa itu tadi, tiket. Ya toh? Seberapa sih harga Telas dengan konsekuensi nanti anak-anak kita at risk gitu. Akhirnya udah sampai, ya udahlah tenang. Nanti kalaupun harus di rumah aja, it's okay. Kita enjoy aja di rumah. Main-main di rumah. Old ways. Waktu zaman saya waktu masih kecil tempo dulu main sama orang tua, main monopoli, ular tangga dan segala macam. Kembali ke cara yang tempo dulu gitu ya. Justru dulu-dulu kan begitu, jarang keluarnya dengan orang tua. Banyak main di rumah. Saya dapat ketenangan. Christ is our rest. Kita harus sampai ke titik ini. Supaya akhirnya kita nggak jadi parno dan panik. Supaya akhirnya waktu kita bisa tenang, kita bisa menenangkan orang lain. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Omong kosong kita bisa jadi berkat menenangkan orang lain kalau kita sendiri nggak tenang atau kita nggak ini, ya nggak relax. Kita harus mengalami yang pertama dulu. Tuhan pertolonganku. Tuhan, dalam Tuhan, karena Tuhan menolongku, aku bisa rest. Aku nggak harus berusaha sedemikian rupa. Coba bayangin kalau kita mau datang ke sini, aduh nanti ketemu dan virus dan apa segala macam. Jadi mikir, jadi susah.
Tapi kalau kita udah pasrah serahin sama Tuhan, ya saudara bisa datang ke sini dengan tanpa beban, tanpa paksaan. Yang di rumah juga beribadah, ya that's the best we can do. Sudah. Kita tidak perlu takut dihakimi orang sedang live streaming atau nggak ke kebaktian apa segala macam. Setiap keputusan kita bertanggung jawabin di hadapan Tuhan dan ya sudah. Yang penting kita dengan Tuhan mantap. Kita mengalami bahwa apapun yang akan terjadi, di dalam Tuhan aku akan mencari pertolongan. Di dalam Tuhan aku akan mendapatkan kemantapan. Lagi pula di dalam ngikutin grup yang terlalu banyak, saya udah berapa puluh grup dan pusing. Karena ini bilang begini dan segala macam, bingung. Gitu. Kita semua bingung. Jadi yang mana? Tadi kita ini cerita lucu, tadi mau ngatur kursi, bagaimana nih situasinya? Kita kemarin udah dalam rapat udah mutusin gini-gini segala macam. Apa mau dibuat begini-begini atau mau dibuat kayak begini-begini? Syukur it works out gitu. Ya, oke, yang di sini yang senior dibuat dempet-dempet karena duduknya berkeluarga suami istri. Yang di sini yang single dijaga-jaga jarak gitu dan segala macam. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi nggak kompak, waduh ribet. ngatur kursi aja bisa ribet. Begitu saya membayangkan trafficnya informasi di dalam WhatsApp. Gitu. Padahal sebenarnya bicara tentang corona sedikit, bahwa corona itu sendiri memang kalau di dalam Washington terus, kenapa ya saya selalu ngomong Washington, di Vancouver sendiri memang itu mungkin sudah istilahnya meningkat bahayanya gitu ya. Ya tapi kalau misalnya kita mau assess, kita itu belum seperti, ya ini dalam satu artikel, dia mengakses lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah. Lampu merah itu ada orang yang terkontaminasi di sekeliling kita, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Itu udah bahaya. Maksudnya udah community spread. Yang yellow, ada orang di dalam komunitas kita yang terkontaminasi. Tapi itu karena kiriman atau transfer. Most likely, sekarang pada kayak begitu ya, turun dari mana gitu ya, dari cruise, datang dari mana, jadi transfer. Atau yang hijau, yang nggak ada di dalam komuniti kita. Nah, pendekatannya begini, kalau misalnya masih dalam keadaan hijau, nggak usah modifikasi, just do seperti biasa. Tapi kalau keadaan kita which is yang saat ini kuning, ya kita melakukan modifikasi. Seperti ini salah satunya. Kemarin kita doa sudah online. Sekitar doa mau coba online minggu depan, gitu ya. Terus abis itu makanan dibatalin. Minggu kemarin kita udah bersalam-salaman, salam Wuhan, salam Mike Pence, salam GII, ya toh? Itu adalah bagian-bagian dari kita percaya sama Tuhan tapi tetap terus melangkah gitu. Bukan akhirnya membuat iman kita jadi mati dan tidak berbuat apa-apa. Tetap. Tapi nanti ke depan kalau misalnya ada lagi yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Dari data dan nomor yang disampaikan bahwa sebenarnya bahaya paling besar buat coronavirus bukan age group yang muda-muda ini, tapi senior dan anak kecil. Tapi menarik, dari data yang saya dapat juga, ya research gitu ya, karena udah terlalu banyak informasi ya, tentunya dari data pemerintah, dari data Wuhan sendiri, anak 0 sampai 9 tahun enggak ada fatality. Fatality-nya senior. Dan senior itu beda-beda dibagi. Yang 50 sampai 59 masih 0,2%. 60 sampai 69 naik sedikit jadi 0,4%. 70 ke atas 70 sampai 88%. Ya ini saya udah nggak ingetin 0,0-nya, kira-kira segitu ya. Terus habis itu 80 dan atas 15%. Dan fatality-nya yang ada terjadi itu karena yang senior juga ada penyakit bawaan. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita menyingkapi hal-hal seperti ini? Ya kita mengenali diri kita sendiri. Kita kalau misalnya keadaannya dalam kategori grup yang senior, saya nggak akan memaksakan senior. Kita hari ini sudah mulai mencoba ibadah stream.
Kita akan sediakan ke depan. Jadi rekan-rekan senior kalau merasa istilahnya lebih aman dan juga mau berjaga-jaga diri untuk mau beribadah di senior di rumah, kasih tahu ke kita dan tim IT, kita akan set up supaya tetap terus beribadah dari minggu ke minggu sampai akhirnya ini berkurang dia punya threat. Ya. Tapi kalau rekan-rekan senior juga tetap merasa no matter what happen, dia mau berkata rekan senior seperti pemazmur bahwa nggak ada yang bisa melarangku karena Tuhan, ya beriman penuh. Please, kita tetap terus akan melakukan pelayanan dan ibadah ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menyikapi hal ini? Assess kita punya diri. Kalau misalnya kita itu dalam kategori grup yang berbahaya, ya sudah, kita melakukan pencegahan. Menjaga diri supaya jangan sampai kecapean, menjaga diri supaya jangan sampai, sisa 2 menit, menjaga diri supaya jangan sampai sakit sedikit pun, itu adalah bagian dari tindakan beriman kita. Ya. Dan gereja tetap terus akan mengusahakan yang terbaik buat jemaat, nggak akan beriman bilang, oke, kita akan tetap terus beribadah, kalau yang nggak beribadah nggak beriman, no. Kita nggak akan seperti itu. Kita akan terus assess, minggu ini mungkin masih ada, tapi minggu ke depan mungkin ada perubahan. Tetap stay tune, ya. Tapi saya mau mengajak apapun yang terjadi, kita nggak usah ikut-ikutan seperti kebanyakan orang panik, parno dan segala macam ya. Teruslah beriman sama Tuhan. Di dalam kesempatan ini, iman kita mengalahkan sesuatu situasi. Di dalam kesempatan ini, waktu kita bisa beriman, kita masih bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kita udah nggak punya iman ini, kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, satu hal yang saya syukuri, kita masih tetap terus melakukan ibadah ini. Ada orang yang datang, orang baru datang mencari ibadah, gitu ya. Bersyukur. Di tengah-tengah pergumulan tetap ada aja orang yang terus mau mencari, mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya mau encourage, apapun kita keadaannya dalam grup yang threat-nya besar atau enggak, yang paling penting kita alami corona. Bukan alami corona sakit penyakitnya ya, tapi alami in Christ. Christ is our rest. Christ is our rescue. Christ is our redeemer. Itu yang paling penting. Kalau Tuhan nanti kira-kira memanggil kita lewat corona, perlu takut nggak? Nggak perlu takut. Paulus bilang, hidup mati di tangan Tuhan. Filipi 1:21. Bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Memang kita nggak mau cari-cari mati tuh, nggak juga gitu ya, nggak mau challenge Tuhan. Tapi kita dapat kemantapan hati. Bukan Tuhan cuma menjaga, menolong, melepaskan dari bahaya. Tuhan my redeemer. Kalau Tuhan juga panggil, apa? Kalau Tuhan panggil, ya karena udah waktunya. Jadi imanilah bahwa saudara di sini tidak ada yang akan lewat, tidak ada yang akan mati karena virus, karena bakteri, karena corona, koroni, ataupun corolla. Ditabrak pun tidak akan mati karena itu. Saudara akan mati dipanggil Tuhan kalau Tuhan sudah panggil. Ya. Ingat itu janji Tuhan yang kuat sekali. Di dalam Roma 8, 38-39. Ada yang mau bacain nggak? Atau mungkin dari ayat 37. Tentang inilah iman kemenangan kita. Ada yang mau dapat? Ada yang dapat baca? Roma pasal 8, 37-39. Inilah kemenangan iman kita. Silakan. Tiga 37-38. Suara kencang. Ayat terakhir yang akan kita baca. Ada? Roma 8, 37, 38, 39. Please, yang sudah dapat. Jangan malu-malu. Sebab aku yakin
lawan, baik mau maupun hidup, baik mana tak maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah ini yang menjadi iman percaya kita, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekali Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan akan mengasihi sampai kepada kekekalan. Kalau kita gagal mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Janji Tuhan itu amin dan pasti, sekalipun keadaan kita saat ini tidak pasti. Jangan percaya keadaan yang tidak pasti. Jangan percaya diri ataupun info yang seliweran yang tidak pasti. Percayalah kepada Tuhan. Biarlah sekali lagi, corona ini, bulan, minggu ke depan kita belum tahu kapan akan habis, ya, membuat kita makin mengalami Tuhan yang adalah rest, rescue, and our Redeemer. Pass it on. Pass it on good news-nya kepada orang-orang yang sedang takut, sedang bergumul, sedang tidak beriman. Supaya mereka mengalami iman yang dibaharui dan dikuatkan. Corona, siapa takut? Saya punya Kristus yang lebih besar dari segala-galanya. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih yang kekal. Kasih yang tidak berkesudahan. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Janji yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Bahwa Engkau menjanjikan kepada kami umat-umat-Mu, orang yang Engkau kasihi, untuk Engkau akan melindungi kami dari segala pergumulan yang ada di dunia. Dan bagian kami harusnya taat, setia kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel yang selalu taat dan setia menjalankan panggilan ibadah mereka kepada Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami saat ini. Kami belum tahu apakah nanti ke depan pemerintah akan memban atau tidak. Apakah ke depan kami akan diizinkan terus beribadah atau tidak. Kalaupun yang terburuk terjadi ke depan, yaitu kami tidak bisa berkumpul di gereja, kami harus beribadah masing-masing di rumah. Biarlah seperti orang Israel, waktu mereka melakukan perjalanan ziarah, mereka menyanyi, mereka berdoa, mereka beriman dalam setiap hari-harinya. Kami berlatih untuk melihat kepada Tuhan yang adalah rest, rescue, dan redeemer kami. Supaya kami mengalami pembaharuan dan penyegaran dan penguatan iman. Dan kemudian bisa menguatkan orang-orang yang bergumul, yang jadi lumpuh karena takut. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat firman yang pasti dan yang menyegarkan. Kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami, dan gereja kami. Supaya terus diberikan sukacita di tengah-tengah corona yang menyebar dimanapun. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memanggil kami untuk terus beribadah dan menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami dan penolong kami bersyukur berdoa. Amin.